Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revizal Waharahap, NIM 2105190. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkara di Mahkamah Konstitusi, yaitu perkara dengan nomor 118/PUU 20/2022 sebagai nilai UAS mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kelas 4A Universitas Malikul Saleh. Perkara ini adalah pengujian Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 79 Angka 1 terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28D ayat 1. Pihak-pihak dalam perkara ini antara lain pemohon yaitu Juliana Helemayana dan Asril dengan kuasa hukumnya Pak Faigiasa dan Pak Ridwan. Susunan persidangan ada Yang Mulia Suhartoyo sebagai hakim kedua, Yang Mulia Saldi Isra sebagai hakim anggota, Yang Mulia Guntur Hamzah sebagai hakim anggota, dan Rizky Amalia sebagai panitera pengganti. Di sidang pertama berupa pemeriksaan pendahuluan, Hakim Ketua mempersilahkan pihak pemohon untuk menyampaikan ringkasan. Kuasa hukum pemohon menyampaikan bahwa yang diajukan adalah Pasal 79 Angka 1 KUHP tentang kedaluarsa terkait pemalsuan surat. Juliana dan Asril telah mengajukan pidana di kepolisian, namun perkara mereka dikatakan telah kedaluarsa. Surat tersebut baru digunakan pada tahun 2019. Pihak penyidik berpendapat bahwa kedaluarsa dihitung sejak pertama kali digunakan. Pemohon merasa bahwa hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Beberapa putusan pengadilan berbeda dalam penghitungan kedaluarsa. Ada yang menggunakan pasal 79 saja, ada yang menghitung sejak dibuat atau dilakukan tindak pidana, ada pula yang menghitung sejak diketahui dan digunakan. Hal ini melanggar pasal 28 huruf D ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil terhadap masyarakat atau korban. Oleh karena itu, pemohon ingin mengajukan judicial review terhadap pasal 79 angka 1 KUHP dengan meminta perbaikan atau penambahan frasa dalam pasal tersebut, yaitu tenggang waktu itu dimulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan turunannya. Dengan ini pemohon menyatakan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa mengenai pemalsuan atau kerusakan mata uang tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan. Tidak dimaknai mengenai pemalsuan surat tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan, serta untuk perusakan mata uang tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan. Hakim memberikan saran kepada kuasa hukum pemohon. Saran dari hakim berupa: 1. Terkait dengan identitas para pihak dalam surat permohonan untuk digabung saja. 2. Terkait dengan penguraian kewenangan Mahkamah Konstitusi. 3. Terkait dengan penguraian kedudukan hukum pemohon atau legal standing tentang hak konstitusional yang dirugikan. 4. Terkait dengan pokok permohonan untuk menguraikan kenapa pasal 79 ayat 1 bertentangan dengan konstitusi. 5. Untuk mengelaborasi norma yang diuji untuk mengetahui apakah memang ada pertentangan dengan norma yang lebih tinggi. 6. Untuk mengelaborasi apa yang digugat harus memberi kepastian hukum. 7. Bahwa setelah heading harus diberi pengantar baru masuk kewenangan Mahkamah Konstitusi secara berurutan. 8. Terkait dengan legal standing harus dilengkapi dengan jurisprudensi. 9. Terkait petitum, kuasa hukum diminta merujuk pada norma Undang-Undang Pemalsuan di pasal 263. Kemudian di sidang kedua berupa perbaikan permohonan, kuasa hukum pemohon menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Pertama, terkait dengan identitas pemohon Juliana Helemayana dan Asril telah digabung menjadi satu bagian saja. Yang kedua, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kuasa hukum telah memasukkan beberapa perubahan-perubahan undang-undang seperti yang disarankan. 3. Terkait dengan legal standing, ada beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang dimasukkan. 4. Mengubah beberapa alasan-alasan dengan mengutip putusan-putusan yang secara umum saja. 5. Adanya perubahan dalam petitum yang berisi: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama dengan pasal 137 huruf A rancangan KUHP bertentangan dengan pasal 28 huruf D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa mengenai pemalsuan atau kerusakan mata uang tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan tidak dimaknai
mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang. Tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya. Selanjutnya masuk ke dalam tahap putusan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengenai pemalsuan atau pengerusakan mata uang. Tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian. Sehingga pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang semula berbunyi tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut. 1. Mengenai pemalsuan atau pengerusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan, menjadi selengkapnya berbunyi: tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut. 1. Mengenai pemalsuan atau pengerusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian. Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata-kata maupun materi yang telah saya sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Yusrizal SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kelas 4A. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.